Welcome back again, guys. Welcome to BTV Show, Borneo Times TV, BTV Show. Bicara tentang variasi Zas. Itu dia. Balik-balik saya bilang BTV Show, BTV Show. Oke, guys. So, apa kabar kamu semua? Bulan ini bulan 12. Mestinya kamu sangat happy sekarang nih kan sebab ada perayaan Christmas. Jadi, saya ucapkan kepada Anda semua Merry Christmas dan Selamat Hari Natal kepada semua yang menyambut Hari Natal pada tahun ini. Jadi bolehlah balik-balik kampung kan. Dan juga di samping perayaan nih kamu orang boleh tengok BTV Show. Jadi kamu bolehlah promote Facebook kami borneotimes.tv untuk saksikan banyak lagi rancangan pada tahun depan yang akan Anda saksikan dan juga yang pastinya akan best lah. Akan orang bilang menarik minat Anda semua kan. Okay, so hari ini sebenarnya hari yang paling saya tunggu-tunggu sebenarnya. Dalam beberapa bulan yang lalu, yang lepas, saya ditinggalkan sendirian di sini. Jadi, mesti kamu dapat tim sebenarnya kan, siapa yang saya maksudkan nih. Oke, so sebelum itu guys, saya mau beritahu kamu semua bahwa pada episod kali ini, episod ke-12, kita masih lagi ditaja oleh Oribah Bakery and Kitchen. Jadi, thank you very much, Oribah Bakery. Jadi, ini adalah Oribah punya produk, jadi kepada anda semua dapatkan biskuit dan juga cookies untuk perayaan Hari Natal pada tahun ini. Oke, jadi jangan lupa follow dorang di IG dan juga Facebook Oribah Bakery and Kitchen ataupun OBBNK. Oke, alright guys. So, selepas ini kita akan tampilkan kita punya artis jemputan pada hari ini. Jadi apa kata kita saksikan dulu VT ini guys. Silakan. Kembali selepas ini. Sebagai tarikan pelancong dan berdasarkan pengalaman saya perjalanan untuk ke Sinurambi tidaklah begitu memuaskan disebabkan jalan raya yang masih gravel dan belum diaspal dan ini sangat memberi risiko kepada kendaraan-kendaraan kecil dan saya percaya kalau masalah ini diatasi dan lebih ramai lagi pelancong-pelancong bukan saja daripada luar tapi dalam negara kita yang akan datang di sana dan saya percaya dalam masa-masa endemik ini sosial media adalah salah satu platform yang sangat efektif untuk menyebarkan maklumat dan saya akan menggunakan saya punya pengaruh sosial media untuk mempromosikan lagi tempat-tempat yang ada di Tambunan dan memperkenalkan lagi tempat-tempat yang ada di Tambunan bukan saja di peringkat nasional tapi di peringkat antarabangsa dan ini adalah menjadi kebanggaan saya menjadi anak Jati Tambunan. Terima kasih. Kini kembali lagi. Oke guys, saya lah merupakan pemenang tadi tuh yang kamu saksikan tadi itu saya lah tuh. Gitu. Perasaan betul lah saya. Oke, alright guys, saya sangat excited pada hari ini sebab saya bersama dengan seorang yang sangat-sangat menjadi idola saya dan juga orang yang sangat saya kagumi. So ladies and gentlemen, please a winner of Mrs. Borneo Tourism Intercontinental 2021, Rosario Bianis. Astaga, gimana lu, Pet? Aduh. Merry Christmas. Merry Christmas, Pet. Dan Wih. Merry Christmas juga buat kamu orang yang tengah menonton rancangan BTV Show bersama Petli dan juga saya Rosario Bianis di rumah. Jadi kamu orang yang tengah menonton nih, macam saya pernah host kan? Guys, for information sebenarnya host utama dan juga sebenarnya host itu adalah Rosario Bianis. Dan sepanjang setengah sibuk tuh si Petli yang menggantikan Ya, saya. Tapi ini sementara. adalah bukan juga sementara nih Pet, kita akan terus kita sebenarnya host yang akan terus menghiburkan Ya. Anda di rumah semua kan. Ya, itu dia. Now Iya. guys, kita ada Beauty Queen. Dia seorang penyanyi, dia seorang pelakon, dia seorang host, penerbit dan juga and now she's amazing. Become a beauty queen. Mrs. Borneo Tourism Intercontinental 2021. Oh my god, that was amazing. Jadi mama dulu baru pergi ikut pageant. Iya banget. Tapi kan sebelum dia jadi mama pun kan dia ada ikut pageant juga sebelumnya. Tapi dia macam Ada, dia tapi- sorok-sorok. Ya, sorok-sorok saja. Bikin malu Pak guys. Kau siapa yang kenal saya paham lah tuh. Sama Ya. perangai saya yang
rugged. rugged Yang sedikit. something lah. Tapi itulah diri saya. Betul. Itulah yang saya bawa sebenarnya. You are very natural, okay? So, talk about winning title Mrs. Borneo Tourism itu kan tahun 2021 nih. Kenapa sebenarnya tiba-tiba join pageant sebenarnya? Oke, sebenarnya ini saya punya terpikir pun sebenarnya Pet mau ikut, tapi memandangkan orang-orang yang sudah lama mau ikut, saya ikut nih beauty pageant. Salah satu dia si Marcel Gatisila, which is dia itu adalah uncle saya, angkat abang sepupu saya. Dia tahu lah, uncle kan abang sepupu, tapi abang sepupu sejalan kan Family artis lah, Pak. Jadi dia bilang kok ikut, jadi dia terus kasih register nama segala pelbagai. Terus dengan badan saya yang comel-comel ini, tapi tidak tahu lah ada rezeki di situ. Tapi oke lah, at least saya kalau Undung Adau tidak terikut, at least ada yang ini kan. Yang ini masa ada dia sekarang. Ya, gitu. Tapi tercoba pandal lah. Ya, kan. Tapi I'm so proud of you. Dan sebenarnya bila Rosario cakap yang, Pet, saya mau register ini, oke kah? Dan tentu saya rasa macam, really? Really? Macam, sebenarnya saya excited, tapi macam, oke, adakah ini masa yang tepat ataupun orang bilang green light saja lah begitu. Dan masa itu pun saya rasa, ada pertanyaan kan? Saya bilang, serius kah? Saya bilang begitu. Saya very particular, saya mau tahu siapa organizer dan sebagainya. Dan terutamanya sekali, saya sangat happy sebab lepas orang menang ni, orang akan wakil ke luar negara untuk represent Malaysia in international level. So mungkin di mana tu lepas ni? Saya kalau tidak silap Bangkok kah Thailand. Bangkok, Thailand. Thailand. Tapi harap-harap time tu saya ada kicil sikit dengan si Pet yang banyak mengurus betul ya toh? Dia cepat nih, sebenarnya dia cepat nih. Kamu tengok 1 bulan kan dia boleh begitu sudah. Tapi struggle tu, struggle is real guys. Struggle is real orang bilang tu kan. So, pageant Mrs. Borneo Tourism ni sebenarnya apa dia punya motif? I mean like dia lebih kepada tourism dan anda sebagai duta untuk mempromosikan our culture. Ya, begitulah tuh. Dan tentu yang antara menang mana? Saya malu sebenarnya. Saya kan kalau masa saya ikut beauty pageant ini saya pun tidak tahu apa sebenarnya yang saya mau bawa sebenarnya. Tapi bila macam yang Pet cakap tadi, yalah apa tuh macam mana tadi aku cakap mempromosikan lagi apa yang ada di sini, itu yang poin utama itu. Wow. Jadi, amazing. Dan juga mungkin saya mau dengar nih sebenarnya sharing daripada Rosario, cerita sedikit lah time pertandingan tuh, momen-momen masa itu tuh yang selepas ini saya akan keluar ke pentas, apa saya buat? Jadi macam adakah saya adakah saya are you ready pada masa itu? Sebenarnya masa saya ikut tuh kan saya tidak pun ready sebenarnya. Kalau orang yang nampak sana tuh orang nampaklah saya, tapi saya coba jadi diri saya sendiri. Betul. Saya percaya beauty pageant ini adalah lebih kepada menjadi diri sendiri. Betul. Itu yang saya percaya. Betul. Jadi saya jadi diri saya sendiri saja. Tapi momen yang paling saya tidak boleh lupa tuh bila ada saya punya si Marcel cakap, dia bilang, "Kenapa kau semua membayang?" Dia bilang. Maksudnya macam mana? Orang berdiri bergaya-gaya kan, tapi saya begini tangan saya dibawa tuh, kudun. Tapi sebenarnya saya awkward. Saya macam kaku tuh. Saya kan jenis saya rugged. Saya bab yang ke arah yang ini saya tidak berapa. Kalau dulu mungkin iyalah oke lah. Saat masih muda-muda kan, tapi sekarang kau sudah ada anak. Jadi macam itu masa kan kau sudah kali pas, tapi tiba-tiba ada rezeki di situ. Jadi itu antara momen-momen yang bikin ketawa lah. Tapi kok belum tahu Pet. Sebenarnya saya pernah ikut satu Undung Adau. Ini yang saya mau dengar betul-betul nih. Kak, Apko. Satu di Kepungit Kak, Dewan Kepungit. 2000 berapa? 2000 lupa saya, 2011 lah begitu. Nah, jadi saya ikut cantik jalan nih, cantik jalan. Saya sudah praktis kan, tapi saya pun sebenarnya peminat Undung Adau nih, Undung Adau. Tapi itu sajalah, saya punya mungkin tidak nasib saya untuk pergi di sana. Bukan tidak nasib tuh, sendiri menolak diri gitu. Jadi masa saya jalan di pantas tuh, inilah saya punya kelemahan bila saya jumpa kawan yang sekepala dengan saya. Jadi masa saya jalan di pentas tuh, saya nampak kawan saya. Mesti ada signal-signal yang terus dia kasih kata-kata wala. Jadi dengan tiada malu saya, dengan spontannya saya buat begini. Saya begini guys. Terus yang paling lucu lagi kan mama saya keluar daripada tuh dewan, dia bilang akan ketanakuti. Maksudnya? Dia bilang bukan enak. Dia tidak mengaku sudah. Ya, itu antara momen yang paling lucu lah Pet, kalau kamu tahu. Gila, saya dengar pun kan saya memang kelucuan lah. Sebab ada orang yang sekarang nih kan banyak orang
ikut pertandingan beauty queen, macam saya nampak di Thailand pun kan, Yeah. dorang menunjukkan aksi yang betul-betul dorang punya inner side. Yeah. Maksudnya macam peduli lah orang fikir macam mungkin perspektif orang beauty pageant has to be like this ya, macam kau sopan macam santun, begitu-gitu segala benda, ya, macam ya apa orang bilang IU dan sebagainya. Tapi bila dorang keluarkan dorang punya karakter, itu yang membuatkan dorang special. Itu yang membuatkan Anda Anda? berada di sebelah saya sekarang nih. Tapi ya, saya sangat percaya benda yang beauty pageant is about being yourself. Betul, being yourself and platform Ya. di mana kita untuk apa orang bilang tuh menyuarakan suara kita, ya, betul. memberikan pendapat dan juga yang paling penting adalah yes you are the artis, penyanyi dan sebagainya. Jadi platform untuk orang bilang oh sebati sudah dengan diri Anda. Betul lah tuh, itu rezeki. Nah dia bang jadi mama sudah pada begini. Okay. Jadi bagaimana pula dengan time Q&A session tuh? Masa Q&A tuh macam mana yang terus bila jawab soalan tuh kan, wih Rosario, gila, nggak pernah saya nampak kau sebelum ini training apa-apa dan on the spot pop begitu. Oke, sebenarnya Bapak posting nih, ini juga lah saya sangat berterima kasih juga kepada Abang Marlin sebenarnya. Abang Marlin yang Marlin Bondro, ya, dia adalah seorang director dan dia selalu membawa saya macam jadi host untuk Travelog. Travelog. Jadi saya sudah biasa bercakap tuh. Saya ada pengalaman bercakap di situ. Jadi saya bawa tuh pengalaman saya untuk bercakap di depan begitu di masa Q&A. Tapi sebenarnya saya Tapi bila saya dengar tuh Q&A balikan, dia macam is a honest answer. Orang bilang yang tidak dibuat-buat, tidak dikarang macam mana, tapi dia macam you know when you talk to the people dengan hati dan juga memang directly, memang itulah hasilnya macam saya dengar tadi tuh. Tapi Pet kok kan ingat sebenarnya ini pun atas pertolongan kau yang meyakinkan saya tuh benda. Aduh, itu sipi-sipi lah, biasa lah bahkan kawan. Tapi orang bilang peratusan yang paling banyak tuh adalah diri Anda sendiri. Sebab itu yang orang bilang you perform lah dengan sepentas. Jadi semua tuh gerak geri itu daripada Anda sebenarnya. Anda tidak gitu. jadi itu sebenarnya kalau tidak support daripada kawan-kawan. Nah, itu yang penting. Terutamanya Pet yang adalah antara orang yang sentiasa ada di belakang saya, Boy Nine, Boy Nine segala dong, Marcel Gatisi, gitulah. Antara orang-orang yang sentiasa ada di belakang saya. Biarpun orang tua yang sen yang camcing. Kakak camcing betul. Camcing dia macam nakal-nakal sedikit gitu. Tapi saya sangat suka dengan karakter Rosario dan sekarang ni dia tengah busy sebenarnya dengan syuting. Sebelum ni dia pergi Tawau dan dia syuting dengan beberapa artis. Dan kalau mau tahu antara artisnya adalah artis dari Sarawak itu Azam dan juga ya artis Sabah yang sekarang memang popular si Lia Natalia dan juga ada beberapa artis yang lain lagi yang tempat berkolaborasi bersama. Jadi mungkin boleh ceritakan sedikit tentang itu adalah film ataupun drama? Oke, untuk yang syuting yang terbaru saya buat nih, itu adalah drama 13 episode yang bertajuk Sutra Bayu. Arahan dan cerita asal tuh asal dia Marlin Bondro. Oh, dia juga diterbitkan oleh Rima Tajam kalau saya ya. Dia buat apa nih cerita, dia direct. Begitu. Jadi macam sebenarnya saya suka dia punya tema drama nih sebab dia punya tempat di Sabah. Ya, dan untuk yang Sutra Bayu ini dia lebih kepada pelancongan Bani sebenarnya. Pelancongan. Dia tunjukkan sebenarnya kalau kamu mau tahu para pemirsa. Oke, kita sebenarnya tidak tahu kan. Sebenarnya di Sabah nih kita ada pengeluar ikan bilis yang terbaik tau di peringkat internasional. Which is dia ikan bilis yang terbaik tuh bilis mata biru nih. Yang paling gila-gila nih yang diminati, yang paling berkualiti adalah di Tawau. Indra Sabah tuh pengalaman saya di Indra Sabah tuh masa kami syuting, di situ saya nampak macam mana proses diorang karena buat. Memang payah juga, tapi kita bangga sebab kita di Sabah kita menjadi salah satu pengeluar di peringkat internasional. Betul. Saya sebenarnya baru tahu sebenarnya Rosario bila kau begitu ini kan oh my god sebelum. Ya mungkin sebelumnya kita tahu minyak dan sebagainya, tapi kan ikan bilis tapi saya pun sebenarnya baru tahu di benda lah pas ikut nih baru saya tahu di benda dan sangat-sangat tepat lah maksud saya macam bila Rosario dia berlakon dengan drama yang mungkin bertemakan tentang pelancongan dan sebagainya dan terkena pula dengan dia seorang beauty queen yang represent us in Mrs. Borneo Tourism
Intercontinental 2021. Jadi orang bilang tuh kan dia punya advocacy, dia punya aktiviti semua teli, semua berkaitan dan terkait tahun itu. berkait rapat sebenarnya. Dan I wish you all the best. Thank Tahun you, depan you will represent us as a Malaysia, bukan lagi Rosario jadi Malaysia sudah masa itu disebut. Jadi macam oh my god, I just can't imagine macam mana Rosario perform time itu. Jadi pastinya Rosario tidak akan begitu-gitu saja, dan selepas ini dia akan mengejutkan kita dengan perubahan yang sangat-sangat drastik. Ya, tapi kan Pet, saya bersyukur juga tahu bila Okay. saya ikut nih benda-benda begini, dan bila saya sudah terkeluar daripada kepompong saya sebagai singer, Yes. saya dapat mengenal lagi diri saya lebih dalam, Betul. dan saya pandai lagi, saya lebih pandai mau atur hidup saya begitu, Betul. atur diri saya lah begitu. Ya, Ya. you know apa yang berada di depan kau dan apa potensi yang kau Ya. sebenarnya boleh dapat, boleh Ya. capai. Yes. Betul. Jadi orang bilang itu it's a eye opening lah untuk even you, me kadang-kadang ngerasa begitu. Ya. Jadi macam bila kita step satu level lagi kan Ya. kita rasa macam oh my god, Saya saya boleh, boleh ya. pula nih kan begitu. Jadi orang bilang don't limit yourself. Itu adalah quotes itulah daripada betul. Rosario. Ya. Dan betul tahu, don't limit yourself. Macam saya sebelum ini saya macam beranggapan yang saya punya diri saya akan letak di sebagai singer aja, Yep. as a singer. Tapi saya tidak pernah terfikir pun yang saya akan boleh buat benda nih. Contoh saya boleh berlakon begitu. Saya tidak cakap yang saya nih pro berlakon, tidak. Tapi saya mampu lah, saya boleh lah You buat have yang that, terbaik ya. you have that talent sebenarnya. Dan itulah tuh betul juga lah macam Pet cakap, never limit yourself. Dan itulah yang saya buat sebenarnya. Jadi itulah tuh yang apa yang saya dapat sekarang tuh disebabkan never limit yourself. Yes, betul-betul. Bertepukan gemuruh untuk Rosario. Dan guys, selepas ini kita akan ada segmen yang kedua yang pastinya akan menarik. Kita akan tanya soalan-soalan tentang experience Rosario dan sebagainya. Dan selepas ini kita akan berjumpa lagi. Jadi kita kembali selepas ini. Kembali selepas ini. Dia terkeluar kan itu apa? Oh. Oke. Oh. Gas turun lagi. Tingkat, oke? Dua lain. Kini kembali lagi. Welcome back guys, bersama lagi dengan Rosario Bianis. Dan juga Petli, kita punya host hari ini. Selalu ada di host, tiba-tiba saya jadi tetemu. Tapi tidak apa, hari ini saya mengangkat tugas Anda sekejap. gitu. Dan selepas ini tahun depan, azam depan, baru, ya.
kita bagi dengan Rosario Ya. dengan semangat yang baru. Oke, so Tapi Pep, Apa kita tuh? kena cakap dulu kepada penonton-penonton di rumah yang tengah melihat rancangan BTV Show ini, apa kata kamu share dulu video Yes, nih, paling penting, live paling nih ya, penting. betul. Kamu share dan jangan lupa follow page Facebook borneotimes.tv dan juga jangan juga lupa follow TikTok, account TikTok, IG Yes. dan juga YouTube. subscribe YouTube borneotimes.tv. tengok, ini dia, ini baru orang bilang Gitu. host dia betul-betul. Alright, thank you very Rindu much. banget. Rindu banget. Dan hari pun actually awkward lah bila Yeah. orang bilang Betul lah. bergila-gila tapi depan kamu ni kami jaga tertib sedikit lah, sedikit sajalah. Okay, so Rosario ni dia bermula dengan dulu pertandingan menyanyi. Ya, betul. sebelum pertandingan menyanyi tu dia ada ikut pageant lah kan. Ya. Dan dia bermula dengan pertandingan menyanyi. Betul. Dan pada tahun bila tu Rosario? Oke, first saya ini ramai orang tidak tahu. Sebenarnya saya dari budak saya sudah menyanyi, Bani. Wow. Tapi bukan ikut pertandingan-pertandingan, tapi saya memang sudah suka menyanyi. Yep. Jadi pertandingan saya rasa yang pertama saya ikut itu lepas habis sekolah UPSR tahun Oke, 6, tahun saya dapat 6. nomor 1. Saya masa itu saya nyanyi Wow. Sumandak Kinabalu, Clarice John Mata punya lagu. Time tu bertanding di mana? Di sekolah. Wow. Lepas tu pergi di peringkat sekolah menengah. Okay. Lepas tu saya ikut lagi pertandingan di sekolah-sekolah tu lah, dan saya pergi ikut peringkat daerah. Ini Wow. dulu mukim Pet. Oke. Tapi yang lucu dia ni saya tidak cukup umur, tapi saya dapat nomor 3. Serius 2 tahun saya ikut tuh nomor 3 juga saya. Wow, Ya, 2 tahun. Itu mukim. daripada kecil lah sebenarnya. Ya, ini sekolah menengah lah. Lepas tu saya ikut beauty pageant lah. Itu karena panggil Rainforest Queen. Yes, Rainforest 2 Queen. tahun tuh saya ikut. Which is yang tahun sekarang ni masih lagi ada? Sekarang dia tidak buat Ataupun dia Crocker macam Range, bukan? macam dia pastilah, tapi ini dibuat di Tambunan nih. Ya, Ya. wow. 2 tahun berturut saya ikut. Tapi yalah masa itu kita baru mau try gitu Ya. kan. Ya terus pas tu saya habis sekolah saya ikut pertandingan Sugandoi lagi. Yes. Sugandoi ini memang dari dulu memang saya mau. Cuma Ya. mungkin masa itu saya 2013 saya ikut pertandingan Sugandoi di mana? di BKK. Di BKK. Tapi saya dapat nomor 2 dan saya wakili Kaska masa itu. Tapi sebelum di BKK itu saya ada ikut pertandingan anjuran Pusaka kalau saya tidak salah, ataupun Wow. Evelyn Lim, begitulah Evelyn Lim begitu. Begitu ada a few lah event yang saya ikut. Lepas itu Wow. inilah, lepas itu pergi di BKK, saya wakili Kas, pergi di Hong Kong. Wow, di pentas Hong Kong, itu pentas yang sangat orang impikan. Impikan untuk pijak di sana. Tapi Ya. saya pernah berazam tau Pet. Saya cakap sama kakak sepupu saya, si Feling Ling. Oke. Kak, satu masa saya akan berdiri di sana, saya bilang. Nah, kau tengok. Nah, Itu orang bilang. Tapi betul, orang bilang kata-kata itu sebenarnya Betul, doa. doa. Cuma Betul. dari kita saja mau usahakan, yang lain itu ketentuan Betul, Tuhan. betul. Jadi mungkin bukan nasib saya di situ, mungkin dia bilang Tuhan kau kena kasih angkat nama kampung kau, tamput kau. Jadi Tambunan, saya pergi ikut di Tambunan dan di situ saya dapat nomor pertama lah. Dan time itu mewakili Tambunan dan di Hong Kong. juara di terikat gitu. negeri. Wow. Dan dari situ Pet, saya berazam yang sebab saya datang daripada keluarga yang menyanyi juga, Pak. Yep. Keluarga yang main musik So semua. talented. Ya, memang keluarga apa nih kalian cakap kalau begitu yang Keluarga yang minat dengan arts lah, maksudnya Yes. seni, keluarga seni. ya, dan saya berazam yang saya mau salah satu benda yang saya mau sangat itu adalah saya mau kasih angkat nama Tambunan. Yep. Sebab Wow. Yalah, memang orang ramai tahu yang Tambunan ini ramai penyanyi, Yep. ramai yang berbakat di sana. Betul. Tapi tidak ramai orang tahu yang orang Tambunan sebenarnya boleh pergi jauh. Betul, seriously. Dia pergi jauh. Dan sekarang I'm so proud of you guys. Ada beberapa artis Tambunan yang sekarang nih, oh my god, dorang sekarang sudah memang sudah sampai tahap itu, tapi Ya. sekarang nih struggle untuk Ya, comeback. Ya, betul. Dan mungkin kesempatan ini saya mau mengucapkan orang bilang tuh wish all the best untuk Niki Palika, Yes, Niki Palika. Gegar Baganza. Ya, Gegar Baganza. Jadi memang confirm lah, Niki, Niki. if you are watching right now, we wish you all the best. Bawa itu Piala apa? tuh. Piala tuh balik Ya, Sabah bawa itu sini. nama itu balik Ya. Sabah. Ya, dan itulah tuh sebabnya saya berazam untuk menekan lagi nama Tambunan, dan salah satu itu juga saya mau orang tahu yang keluarga saya sebenarnya tidak pernah pun lari daripada keluarga musik. Yes. Yang saya mau kasih tahu Jiwa orang- tuh, Pak, ya, sudah mengalir sudah. kami mau kasih tahu yang
Oke, gila uncle saya penyanyi, Yeah. ada penyanyi, ada yang pemain musik. Yep. Jadi saya mau tuh itu benda lah, itu benda di karena nampak. Jadi mungkin Rosaria boleh sebutkan lah antara rekan-rekan artis yang lain yang daripada Tambunan. Sebab kan mungkin yang saya tahu nih sekarang mungkin yalah yang kita selalu nampak lah. Ya. Macam orang Sini Kita Oke. Likat, orang Elika Pojin. Rakan ya Elika Pojin, Elia Guntavit, Ya. nah itu antara orang-orang yang lah dan kita ramai tidak tahu sebenarnya Ya. kita ada penyanyi veteran paling banyak ada Betul. di Tambunan. Tambunan, seriously. Contoh Julius Guduk, Yap, itu Julius saya memang Guduk, tahu. Everitus Gungkit, banyak sebenarnya. Itulah tuh. Dan Lagi, itulah yang lain lagi, sebabnya. yang lain lagi. Siapa lagi? Yang orang mungkin tidak tahu. Orang tidak tahu. Yep. Banyak sebenarnya. Banyak kan, bila Banyak. cakap Kenapa Tambunan saya banyak? bilang, ini kilang penyanyi kayak ini. Dia Ya. bilang, begitu selalu orang saya dengar begitulah. Ya, itulah sebab saya mau bawa nama Tambunan Kan. nih. Saya mau kasih tahu orang Tambunan sebenarnya banyak bakat-bakat yang Pergi jauh. di apa nih yang tidak dinampak, Ya. tidak dinotis tuh benda. That's why itulah tuh sebab dalam apa-apa perjuangan saya biarlah menyanyi kah, yang ini baru-baru nikah, apa-apa semua saya akan sentiasa membawa nama Tambunan sebab macam saya cakap nih saya sebenarnya bangga menjadi anak jati Tambunan. yes. Itu. Oh, wow. Saya harap orang paham itulah aku dan saya Ya. bukan mengada-ngada mau ikut ini Betul. untuk diri saya tidak sebenarnya, tapi saya mau berjasa pada tempat saya sendiri. Betul. Ini agak apa, darling, macam bila saya pun dengar dia cakap yang dia mau bring Tambunan sebenarnya untuk tahap yang lebih tinggi kan, saya fikir balik dulu saya pun begitu. Tapi dulu ya memang saya bukan penyanyi macam mereka dan sebagainya, tapi bila at least kita rasa macam kita mau struggle untuk kasih nampak orang culture kita di Sipitang, macam Betul. asal di Sipitang Lundaya. Jadi I'm really work hard for untuk itu, dan memang tujuan orang bilang pasal kita punya kebudayaan dan juga kita Ya. punya daerah sendiri. Yalah, Ya. kalau bukan kita siapa lagi bahkan. Betul. Kita mau harap. Sebab kan kau percaya kan nanti mungkin dalam 15 tahun akan datang atau 20 tahun Yep. akan datang, benda-benda begini akan dilupakan. Betul. Ya. Sebab kita ke arah Modern hidup yang sudah, modern, betul. yang kita ke arah teknologi yang Lagipun lebih modern. kita ada norma baru, maksudnya norma baru nih maksudnya macam lebih kepada cara baru sudah bah, Ya, orang betul. bilang begitu. Bukan secara teknologi tapi Ya. budaya baru. Budaya baru. Yang kita terokai mungkin kita nampak daripada negara lain punya culture dan sebagainya, dan itu sebenarnya kerisauan kita. Ya. Kan jadi bila kita rasa kita punya simfoni, kita punya arts, kita punya orang bilang tuh zaman-zaman dulu itu tidak ada lagi di depan kita dia macam kita rasa. pelan-pelan hilang Wap. Betul. Ya. Jadi itulah tuh sebabnya, itulah tuh sebab itu. Jadi Rosaria selepas menang nih, Ah. oke, lepas mewakili Malaysia lah kan, apa sebenarnya plan kau untuk for your life? Oke, plan saya mau lebih berjaya lah dalam hidup saya, diri saya. It's general. Sebagai single mother, sebagai single mother, saya mau jadi contoh kepada anak saya. Yes. Ya, saya mau jadi contoh kepada anak saya. Oke, kalau macam sekarang nih kan ya, of course orang bilang tuh kata-kata itu adalah doa. Jadi kalau Rosario sebagai seorang ibu, apa yang Rosario impikan untuk anak Rosario sebenarnya? Oke. Satu hari nanti dia mau jadi apa? Ataupun you wish like, macam saya doa betul supaya dia boleh jadi begini dan begitu. Oke, saya kan sebenarnya saya jenis orang yang saya tidak suka saya punya life ditentukan. Tentukan, begitu. yes. Ya, saya tidak suka life saya ditentukan. Jadi saya pun percaya yang anak saya pun tidak mau begitu. Yep. Jadi apa-apa yang dia mau saya akan support. Yes, betul. Apa-apa yang dia mau saya akan support. Cuma saya akan ada di depan dia dan Betul. tidak di belakang dia. Saya akan ada di depan dia untuk menapis benda yang tidak betul dan yang betul. Ya, saya akan Seriously. tentukan yang betul tuh saya akan kasih betul. Tapi kalau untuk tidak betul tuh saya akan bagi tahu sama dia supaya dia paham tuh benda. Ketika Ya. saya dapat satu perkataan baru, seriously ini perkataan baru yang saya dapat dari Rosario pada hari ini. Biasanya orang akan cakap, I always there for you, I at your back, ataupun saya jadi backbone kau. Tapi Rosario, ini dia meletakkan diri dia di hadapan anak dia untuk menapis segala yang tidak bagus. So, Ya. guys, itu adalah satu kasih dari seorang ibu. Seriously, ya, betul. saya first time dengar. Mungkin saya cetek orang bilang bukan pemikiran, maksudnya knowledge tentang mungkin sudah nampak orang mention benda ini Ya. sebelum ini, tapi ini adalah first saya lihat orang mention begitu, berada di depan dan menapis segala yang tidak baik. Kira Mungkin macam protect. kau jadi benteng untuk anak betul. Yep. Ya, Amazing. kalau macam saya kan saya single mother. Jadi saya single mother. Saya turang yang berjuang untuk anak saya nih. Jadi kalau boleh kan saya tidak mau dia
dia macam terdedah kepada benda-benda yang bagus lah, dan tidak mau dia dikelilingi di tempat-tempat yang membuatkan dia akan down. Jadi saya mau sentiasa di depan, saya tidak mau di belakang. Saya tidak akan mau di belakang, saya mau sentiasa di depan untuk ada sama dia. Dan jadi benteng dia. Wow, Ya, amazing. Jadi betul. saya tertarik dengan Rosario punya statement tadi itu. Dia bilang yang dia actually bagi kebebasan untuk anak sendiri untuk create dia punya future, color dia punya future, Bang. Jadi macam sama juga macam dia she's very creative, dia inovatif dan juga orang bilang strong woman, Bang. Sampai jadikan diri dia yang di hadapan kamu sekarang nih, dia sangat orang bilang pencapaian yang orang bilang cemerlang lah orang bilang tuh. Jadi kan bayangkan dia ada niat untuk anak, dia tahu. Biasanya orang akan meletakkan standar kepada anak, jadi apa, seperti apa dan sebagainya. Tapi Rosario sama seperti ibu saya tahu. Ibu saya pun dia bilang dia memang ada sesuatu yang dilarang sebenarnya, tapi dia tidak melarang saya untuk menjadi lebih bagus dan juga apa orang bilang tuh berjaya. Dia bilang saya sentiasa support. My mom always support saya. Dia orang bilang tidak tentukan kamu jadi ini, itu no. Dia support. Jadi, well, thank you very much for that sharing. Selepas ini kita akan share lagi satu perkara yang sangat-sangat berarti dalam hidup Rosario yang ingin sampaikan kepada Anda semua. Jadi, teruskan bersama kami. Share dulu kita punya live pada hari ini dan santai bersama kami sepanjang Christmas Anda. Jadi itulah tuh. Di mana-mana kamu, saya percaya yang sekarang nih ada orang tengah drive mau balik. Betul. Saya percaya ada 4G tuh. Tidak lama lagi kita ada 5G. 5G, betul. Jadi tolonglah. Dia tengah tinggal telepon tuh. Kamu tekan tuh butang apa tuh share. Dan juga ada tuh notification tuh on notification supaya kamu sentiasa dapat notification daripada kami. Yes, betul. Jadi tolong host. Ya, oke. Kepada kamu orang jangan pergi mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Oke. Kembali selepas ini. Burung menghapus dan sarah tumulisan lomoku amahwa na aurora hali raino kandot soyo tahu takut apa ya Pinuhuaymu inanku dan kalah kau na boko
sorong rasa wajar akan datang. Rahu rakotani selalu rahu aku ang suai popular aku titi yang suai to soro pasawatnya pinagamos pinahusamo inaku pinabaway pinilat mo ako tangi duang soro saatnya tangi duang soro saatnya Kepada kamu orang yang di luar sana ingin mencari cake, roti, dan juga biskuit dengan harga yang berpatutan, kamu boleh hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Dan bukan itu saja, mereka juga menyediakan perkhidmatan pengantaran sampai terus ke depan rumah Anda. Dan kalau kamu mau pick up, kamu boleh datang di Plaza Kingfisher 2 di Oriba Bakery and Kitchen. Jadi Roy, apa kita tunggu lagi? Kita makan? Jom.
Kini kembali lagi. Hey guys, welcome back again with Rosario. Dan juga Petli yang paling versatile. Oke guys, sebelum kita beralih kepada soalan tadi itu dengan Rosario, apa kata kamu, tengok dulu nih. Ini adalah cookies daripada Oriba Bakery. Nampak tadi yang iklan tuh? Inilah dulu. Oke, so guys, untuk pengetahuan Anda semua, menu spesial pada bulan 12 nih yang disediakan oleh Oriba Bakery and Kitchen sangat-sangat spesial. Jadi kamu boleh tengok orang punya katalog ataupun orang punya promotion. Itu dia MRK. Di sini kita ada MRK di sini. Oh, sebenarnya guys, kita sekarang nih bukan saja kita bukan saja bersama Petli dan juga saya, tapi kita sebenarnya ada MRK. Mungkin sini Rai. Ini lihat guys. yang di Ini dia Oriba MRK. Bakery itu. Kalau kamu tadi, apa kita tunggu lagi kita makan? Dialah tuh. Oke. By the way, belum lambat lagi untuk saya mengucapkan betul. congratulations to Roy sebab Roy, memenangi Mr. Keamatan 2021. Cupapi menyanyi. Itu udah punya trademark sebenarnya. Iya. So apa Rosario wish di sini sebab dia tentu dia tidak di sini. Iya, saya tidak di sini. Time final tuh kan? Iya, betul. Jadi apapun kami sudah ada 2 pemenang di sini. Ya. Ada 2 pemenang. Tapi kita bercakap begini jangan kita lupa sebenarnya kita ini ya. Dia tukar topik dia segan dengan pikir. Alright, so ada dorang punya promotion. Dorang boleh tengok di IG dan juga Facebook. Dan yang paling penting besok nih Rosario. Ada Besok ada speed. announcement. Hari 26 hari bulan ni ada announcement untuk pemenang-pemenang, orang bilang tu yang mendapat kupon daripada Oriba Bakery Kitchen, iaitu Santa Wheels Giveaway. Jadi banyak sebenarnya orang punya hadiah nanti mereka ni sebenarnya. Jadi so guys, jangan lupa kamu just order daripada Oriba Bakery Kitchen untuk melengkapi hidangan Christmas kamu di rumah. Betul. Okay? Jadi sebenarnya ini sangat sesuai untuk kamu hidangkan bersama keluarga sebab kita untuk keluarga yang mempunyai banyak budak-budak. Betul. Saya percaya bukan budak saja yang mau makan, orang tua pun mau makan kan. Macam si Petli dia baru ngap tadi, tapi tidak untuk saya. Sebenarnya ada habis sini. sudah. Tadi kami makan sudah nih guys. Setelah tuh, sebenarnya sedap. Masih bersantai lagi bersama Rosario. Dan mungkin saya mau tanya seru-seru pada hari ini. Yang segmen ketiga ini pula tentang dia punya struggle sebenarnya. To be a mother. Orang bilang tuh macam mana perjalanan dia. Ya, semua orang ada orang punya pasang surut sendiri. Tapi saya percaya Rosario ini dia seorang yang betul-betul simpati, dan saya rasa dia tidak mau ada orang mengalami benda yang mungkin sama daripada apa yang dia alami. Mungkin ini bukan orang bilang masalah apalah, tapi mungkin orang bilang tuh pendedahan lah daripada Rosario yang kalau berdepan dengan situasi ataupun isu ini, apa yang kamu perlu buat? Kamu perlu relax ataupun kamu perlu pray, dan jangan begini, jangan begitu. Mungkin itu semua kita akan give it to you darling. Jadi mungkin you akan explain. Cabaran dia cabaran dia untuk menjadi seorang ibu nih, apalagi yang single mother. Apalagi single mother. Oke, untuk pengetahuan kamu, saya adalah seorang single mother. Tidak ramai yang tahu single mother, dan kamu tahu lah Pak macam mana konsep single mother tuh kan. Tapi ialah everyone make mistake. Everyone make mistake. Jadi kesilapan saya itu saya bawa sampai sekarang, dan itu yang menguatkan saya. Tapi saya tidak mengabaikan anak saya. Saya tidak mengabaikan anak saya. Itu yang paling penting. Maka saya ada di depan lagi untuk anak saya. Cuma struggle dia punya cabaran tuh bila kau sebagai seorang yang bekerja bekerja, dan anak tuh masa untuk kau sama anak tuh tiada, dan itu sangat-sangat mencabar lah bagi saya. Tapi saya percaya Rosario dia sebenarnya setiap hari ataupun ada masa dia banyak terluang sebenarnya dia bagi tumpuan dengan anak dia lah. Mungkin ada masalah kan? Ada masa, tapi untuk yang masa-masa terdekat nih yang betul-betul mencabar busy, yang kan? Busy, sebab saya pun perlu mencari uang untuk kelangsungan hidup saya dan juga anak saya. Jadi paling mencabar tuh yang sekarang nih, yang ujung-ujung nih, di mana saya syuting almost 2 months kan, dan sebelum syuting tuh pun saya kerja di sinilah, saya di sini. Jadi masa untuk saya sama anak tuh langsung tidak, saya cuma ada balik sekejap, ya itu pun balik, datang balik. Jadi kau punya rindu sama tuh anak tuh tidak terkata, tidak boleh cakap. Dan sekarang pun percaya atau tidak, anak saya pun merajuk sama saya. Dan lepas ini pun saya akan balik kampung. Pujuk dia. Dan itu antara cabaran bila anak kau mula macam merasa tersisi. Bila sebenarnya dalam proses
ini kan membesarkan, Iya. ada tahap-tahap dia umur dia Iya. begini kan dia paham sudah tentang Iya, dunia. betul. Dan yang paling best kali ini sebenarnya anak Rosario ini saya kenal dia seorang anak yang pintar tau. Dia Iya, macam betul, pintar. dia memahami perasaan ibu dia sebenarnya. Betul. Dan dia paham macam mana gaya mamanya. Iya. Dan paling apa tuh guys, anak saya pun heran tahu kenapa mungkin itu cara Tuhan bagi saya ini anak Iya. untuk kasih sedar saya. Oke. No, actually itu adalah kekuatan kau juga. Yalah, Ya. kasih sedar saya yang dia adalah penguat saya, gitu. Iya. Penguat saya. Dan kalau kamu mau tahu anak saya sangat pintar, ya betul macam yang Betul, dia seperti sangat cakap, pintar ya. tau. Bila dia Saya- kita bercakap. Ya, saya pernah ada di fase saya yang saya terlampau depression. Yep. Depression, dan anak saya datang sama saya, dia hug saya. Mami, jangan angis, Oh, jangan terus- angis. Dia bilang. Terus dia usap-usap kepala saya, lepas itu dia sampai kaki tangan dia begini, pop-up, dia suruh saya baring di situ. That's why saya, Kan, dorang Ya, membesar dan dorang dia senang faham sudah bang. dan, ya. You the only one, dia bilang parents yang dia ada kan, jadi Ya. dia memang orang bilang kalau kau tidak pun dia akan carilah, ya. kan, merajuk dan Itulah. sebagainya. Dan itulah saya rasa bersalah juga bila iyalah dia lahir saja sebenarnya kan Petli begini baca cerita dia nih. Oke. Saya seminggu selepas saya melahirkan kan, saya sudah pakai jeans. Orang lain seminggu selepas melahirkan pakai gamban-gamban lagi untuk berpantang. Iya. Saya tidak guys. Seminggu selepas melahirkan saya sudah pakai jeans kerja lari-lari kerja. Dan masa syuting 2019 kalau saya tidak silap 2019 lah, syuting Sumandak Godot, saya Ya. masih berpantang. Tentu hosting kan. Hosting ya, saya host sama Enze Vera masih berpantang. Kau bayangkan saya sudah kasih tinggal anak saya dalam usia beberapa minggu. Apa yang membuatkan Rosario pikir time itu yang I have to do this. Oke, untuk kelangsungan hidup. Ya, selain daripada itu mungkin ada sesuatu yang ya mungkin support daripada family Ya. ataupun yang daripada kau punya target sendiri. Oke, untuk maksud Petli yang macam kenapa saya perlu buat kerja begini. Iya. Oke, sebenarnya Yang menguatkan kau sebenarnya. Mungkin ada kata-kata daripada Iya. ibu, sebenarnya sokongan. ya keluarga saya adalah keluarga saya terutamanya mama saya lah. Iya. Mama saya yang biarpun mama saya ini ganas macam singa. Sorry mak kalau nampak di video ini jujur dia lah, Pep. Yes. Kamu mau tahu, mama saya jenis yang sangat ganas. Ya, oke. Tapi dalam keganasan dia tuh dia lah yang menjadikan kami, membentuk Yes. kami jadi begini. Dan dia antara orang yang sentiasa memberi nasihat sama saya. Yep, Jadi saya percaya tuh. dan dia mama saya juga yang jaga anak saya sebenarnya Ya, sampai 3 itulah. tahun nih ya. Jadi your mom dia panggil mama juga. Mama. Jadi Dan you, ini mami. mami, Ya, oh. ya. Jadi orang bilang tuh tidak asing lagi sebab Rosario ada hubungan baik Ya, dengan ibu. ya. Jadi kan of course ya ibu dia saat Ya. mungkin tidak payah suruh memang mama dia akan jagalah. Ya. Sebab dia paham juga kau Betul. punya Dan- kerja ya kan. Ya, sama kan Pet, sepanjang saya bergelar mama nih sebenarnya banyak suka duka dia tuh dan Sangat, banyak sangat kepada yang suka yang duka dia tuh. Ya, banyak sebenarnya yang duka. Tapi saya berterima kasih juga lah sebab saya ada anak saya yang sentiasa menguatkan saya sebab bila saya down kan, bila saya nampak anak saya akan pikir begini. Kalau saya down, anak saya akan down. Yeah. Anak saya pun terefek. Jadi saya kena kuat untuk anak Yes, saya. betul, Ya, betul. saya kena kuat untuk anak saya. Jadi kalau macam saya down itu kan, saya akan tengok anak saya. Oke, saya ada sebab untuk hidup. Saya ada sebab untuk teruskan saya punya perjuangan hidup. Sangat-sangat saya. meaningful. Ya, saya ada sebab. Jadi bila saya tengok anak saya tuh, oke, itulah tuh. Wow. Jadi that's why saya push diri saya daripada limit tuh. Ya, Itulah tuh. Saya ya, push ya, diri ya. saya pergi keluar daripada yang Zone luar limit, ya. zone saya. Keselesaan. Selesa saya. Sebenarnya tidak mudah bila kita dia cakap push over dia orang punya limit. Maksud Banyak dia dia punya itu. itu adalah satu orang bilang usaha yang sangat-sangat berlipat kali ganda. Ya. Even kita mau capai kita punya limit pun kita ada masa dan juga Ya. kita ada orang bilang mengambil masa dan mengambil tenaga yang begitu besar sebenarnya. Tapi untuk over kita punya limit tuh orang bilang itu ada sebab dan juga dia ada kekuatan yang luar biasa. sebenarnya. Betul. Jadi saya percaya Rosario dia she's through a lot in her life. Jadi itu yang membentuk siapa dia sekarang nih. Ya, betul. Jadi mungkin Rosario apa sebenarnya pengajaran? Nggak, ini bukan apa-apa. Yalah, Maksudnya yalah, yang kita boleh share dengan orang Yalah, lah. yalah. Maksudnya pengajaran hidup, our lesson in our life yang boleh Anda katakan kepada mereka semua yang Oke. pengajaran itu sangat membentuk diri kita. Siapa Oke. kita sekarang? Berdasarkan pengalaman hidup Ya. saya lah kan.
sebelum kita membuat sesuatu benda, kita kena pikir balik-balik. Jangan hanya sekali, tapi pikir balik-balik. Kasih, kalau boleh kasih pisah kebaikan tuh keburukan, dan tengoklah kebaikan tuh berapa banyak, keburukan tuh berapa banyak. Baru kamu buat tuh keputusan begitu. Sebab kita secara tidak sadar kita terlampau mau ikut hati kita, dan kita tidak sadar yang kita sebenarnya menyakitkan banyak orang lain, dan kita sebenarnya juga membuat diri kita pelan-pelan jatuh. Ya. Itu pengajaran hidup saya lah. Betul. Lagipun Rosario amazing, macam dia berbeza tau bila bercakap setiap hari dengan Rosario. Bercakap setiap hari itu biasa, tapi bila hari ini kan betul nampak yang she speak to you guys. Oke, kamu semua dia menyampaikan sesuatu yang sangat bermakna kepada Anda semua. Jadi apa yang dia apa orang bilang tuh dia suarakan tuh kamu ingat-ingat lah. Ini sebenarnya pengalaman hidup sih nih. Oke, gila, kita tidak lari daripada buat kesilapan kan. Betul. Sebab kita terlampau, kadang-kadang kan orang nih kan guys, terlampau mau ikut kemauan Bang. Sampai lupa apa efek dia kepada diri kau dan kepada orang lain. Jadi itu yang terjadi pada diri saya sebenarnya. Jadi kalau boleh kan saya tidak mau anak saya buat begitu, saya tidak mau adik-beradik saya buat begitu, saya tidak mau saudara mara, kawan-kawan saya buat begitu. Jadi buatlah keputusan yang sebetul-betulnya. Sewajar-wajarnya kan. Jadi sebenarnya banyak orang menyesali apapun itulah. Maksudnya banyak orang menyesali mungkin cerita hitam, pahit sebelum ini. Tapi bila kita pikir balik kan kita survivor ataupun kita tidak akan sekuat itu sekuat sekarang kalau kita tidak jumpa perkara tuh. Betul. Jadi macam memang dulu kita rasa macam menyesal bila kita rasa saya mungkin choose a wrong person ataupun a wrong environment untuk saya chilling with. Maksudnya berkawan dengan mungkin yang negatif ataupun something like that. Jadi sampai sekarang bila kita pikir balik kan oh my god, itu ada sebab kita tidak mau judgment orang, judge orang begitu. Jadi apapun kita buat dalam kehidupan kita itu bukan penentu kehidupan kita di masa depan. Maksudnya kita ada setiap hari, kita ada tahun demi tahun untuk kita ada kesempatan untuk ubah. Orang bilang itu kan. Jadi people selalu cenderung untuk judge orang mungkin daripada appearance. Mungkin if saya bertatu sekarang ini mungkin pandangan orang berbeza dengan saya. Tapi sebenarnya guys, kita perlu ingat yang ini tahun 2020 dan juga tahun depan tahun 2022. Orang bilang your look tidak mempengaruhi siapa diri kau. Tidak mencerminkan itu diri. Maksudnya yang itu adalah diri kau adalah kau punya the way you bring yourself dan juga the way you present dan juga kind with people. Jadi Rosario mungkin apa yang Anda boleh kongsikan kepada mereka semua lah. Mungkin tahun depan kita tahun baru. Maksudnya sama-sama kita bagi semangat orang nih. Iyalah malam Christmas bakal. Oh iya malam Christmas. Oke. Sebenarnya saya tidak tahu juga apa mau cakap nih, tapi yalah memandangkan malam nanti itu malam Christmas, jadi itu sajalah selagi kita boleh perbaiki kita punya diri, perbaikilah pelan-pelan perbaiki dan jangan jadikan kesilapan masa lalu kamu tuh menjadi penghalang penghalang di depan kamu dan jangan ulangi itu benda kalau kamu sudah rasa itu benda. Dan kesempatan ini juga Pet kan mungkin saya boleh cakap juga lah sekali lah kan di sini. Iya, cakap terus. Untuk kesempatan nih kan guys ya, kepada orang yang saya pernah lukai hati itu, lukai hati ataupun terkala kasar bahasa ke apa sajalah. Saya ingin memohon maaf seribu ampun tuh. Saya kasih lurus saya punya 10 jari ini, minta maaf sama kamu orang. Kau tahu, kamu tahu kamu siapa, saya minta maaf betul. Sama-sama kita kasih lupa tuh benda. Kalau mau kita bawalah kita sama-sama kita duduk makan, bercerita-cerita. Sama-sama membangun. Ya, sama-sama. Wow, amazing Rosario. Saya pun terfikir yang I need to buat macam apa yang sudah saya cakap tuh sebab ini kesempatan sebenarnya bila kita mau begitu dengan orang semua. Jadi saya pun sama juga saya minta maaf dengan semua yang saya kenal, mungkin yang pernah buat salah ataupun terkasar bahasa, mungkin yang saya tidak sadar. Jadi maafkan saya, semoga tahun depan kita menjalankan hubungan yang lebih bagus, lebih positif, dan juga yang paling penting memberkati dan saling membangun antara semua yang lain, kan? Betul. Itulah tuh guys, itu jalan kali. Itu jalan. Dan selepas ini sebenarnya Rosario akan menyanyikan kita satu lagi lagu, ataupun mungkin 2. Jadi kamu jadi mana-mana jangan kemana-mana, selepas ini kita ada segmen yang terakhir, yang mana kita betul-betul pergi ke deep conversation. Jadi mau tahu apa itu, teruskan bersama kami dan jangan lupa share kita punya live pada hari ini. Jumpa lagi selepas ini. Kembali selepas ini.
Telepon saya tuh. Call BBC ya. Hari ini 14. Call dulu. Memainkan video musik pilihan Borneo. Sekali lagi saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan, ada kesilapan sepanjang teknis, sepanjang live kita pada hari ini. Kenapa malah dia tidak mau angkat nih? Gabuk dia pulangnya. Jangkak kerjanya. 1, 2, 2. 3 kali, 1 kali lagi kau tidak angkat. Nah. Mati lah saya, misalnya saya boleh lupa nih. Cep. Call. Gila. Hello, Maya yang cupapi Kenapa tuh? Bibi! Apa pula kau buat? Saya tengok movie ba nih? Alas, namada tidak akan angkat call-nya. Movie saja layan dulu bagisnya. Saya pun kadang-kadang movie juga. Bibi, berapa bulannya, Ri? Kau tahu apa yang spesial hari ini? Kejap ah. 14 hari bulan. Apa tuh? Apa yang spesial? Saya tidak tahu. Lupa. I mean like apa yang spesial? 14 hari bulan macam biasa. Saya pun. Kau tidak tahu? Coba cek di teleponku dulu, Ba. Berapa hari bulannya, Ri? Kau cek betul hari bulan. Kau pikir, Ba. Tidak. Masalahnya apa yang saya perlu ingat kalau saya tidak tahu? Kau ini mengacau betul saya tengok movie. Mana-mana kalau kau layan itu movie kau jangan kau kalau saya lagi jangan kau cari saya lagi kau layan itu movie kau. Melas nih mada. Kau ini benana betul telinga saya ini sekarang. Haya, bayalah bay. Betul aku tidak akan ingat. Macam mana sebelum lupanya? Ya siapa mau call nih? Si Petdi lah saya call. Ini si bos nih. Ada lah yang disuruh saya nih. Halo bos. Halo, Pet. Boleh kau tolong saya kah? Boleh bah. Aduh, saya terlupa bah nih, birthday si Onton. Oh, girlfriend bos birthday hari ini? Dia birthday ni hari. Saya pun tidak tahu, saya teringat batu tadi. Dia tanya saya birthday, dia bilang. Lepas itu saya ni lupa, dia punya birthday rupanya hari ini. Jadi saya mau tahu bah, di mana saya boleh dapatkan kek kah? Oh, senang saya batu bos. Kepada kamu orang yang pening kepala untuk mencari tempat untuk menempah kek kamu, pasangan kamu, family ataupun rakan-rakan kamu, kamu bolehlah order di Oribah Bakery and Kitchen. Kamu bolehlah tengok di account Instagram mereka Oribah Bakery dan Facebook account BGNK dan boleh juga WhatsApp ke talian 010 272 8422. Dan yang paling menarik lagi, di Oribah Bakery and Kitchen bukan sahaja ada kek, tapi ada juga pilihan lain seperti fresh cream durian, durian Swiss roll, durian cream puff, premium cookies, Swiss roll, bun, dan banyak lagi pilihan yang sedap-sedap. Dan jangan risau, Oribah Bakery and Kitchen juga menyediakan khidmat penghantaran terus ke rumah Anda ataupun alamat yang Anda ingin tujukan. Ingat, Oribah kan ada, cepat, pantas, dan sedap. Oribah. Listen to the song here in my heart. The melody is tired
Can listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time may come for my dream to be heard. There will not be beside and turn into your own. Oh, 'cause you won't listen. I'm alone at a crossroad. I'm not at home in my own home, and I try to say what's on my mind. You should have known. Now I'm done believing you. You don't know what I feel, and I'm more than what you made of me. I found a voice you gave to me, but now I gotta find my own. You should have listened. There is someone here inside. I thought that time so long ago. Oh, I'm screaming now, and my dream will be heard. There will not be suicide or worse into your own. Oh, 'cause you won't listen. I am alone at a crossroad. I'm not at home in my own home, and I try to say what's on my mind. And you should have known. Now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I found the voice you gave to me, but now I gotta find my own. I don't know what I belong, but I will walk it on. If you don't, if you are, to the song here in my heart, a melody I start, but I will no, no, no. Now I'm done believing you. You don't know what I feel. I'm more than what you made of me. I found the voice you think you gave to me, but now I gotta find my own, my own. Thank you. Kini kembali lagi. Wow, 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 what amazing and spectacular performance daripada Rosario. Listen, batu guys. Listen, bikin sakit hati. Listen, dia macam suruh kamu semua dengarlah nih, dengar. Oke, sekarang pun kita sudah sampai di penghujung rancangan sebenarnya, tapi kami tidak akan biarkan sesi ini begitu saja. Iya, betul. Tanpa orang bilang tuh talk ataupun inspirational daripada mana-mana guest yang kita jemput di BTV Show, dan pastinya akan menginspirasi Anda semua. Dan hari ini kita mengambil peluang selain daripada ya selepasnya kita saksikan Rosario sebagai host dan juga penerbit, tapi pada hari ini dia seorang yang
orang bilang tuh motivational ataupun inspirational woman, woman empowering, semualah di hari ini. Jadi kita bagi si Rosario masa untuk mau speak out tentang isu orang bilang tuh equally, maksudnya woman. Kita sekarang ini kan kita tahu banyak mungkin wanita yang mempunyai masalah ataupun dorang tiada orang bilang tuh pelindungan, kurang pelindungan sebenarnya mungkin di negara kita dan juga negara lain kan. Sekarang isunya lah woman sekarang ini dipertahankan supaya dorang pun dapat pelindungan dan juga kebebasan ataupun priority daripada kerajaan ataupun masyarakat. Jadi Anda sebagai seorang wanita, jadi pernahkah kamu dengar isu-isu lain? Mungkin orang terdekat kah, yang manakah yang mungkin wanita ditindas? Sebenarnya banyak saja. Saya sebenarnya memilih untuk menjadi single madu pun sebab single madu pun sebab saya rasa sendiri saya ditindas. Oke. Jadi siapa mau cakap apa? Dia sebenarnya bukan saya saja sebenarnya nih, Ya, saya ramai orang di luar sana yang merasa apa yang saya rasa. Tapi pilihlah sebaik-baik keputusan itu dan jangan biarkan diri itu ditindas gitu. Contoh lah dalam hubungan tuh, kalau contoh lah kan Pet, dalam hubungan tuh kamu rasa macam kamu rasa tertindas, then stop. Yes. Kasih stop. Macam we still live in a toxic life lah. Ya, jadi stop tuh benda gitu. Kalau bully kan jangan keluar daripada tuh benda dan jangan tengok belakang lagi. Terus ke depan saja ya. Betul. Dan itu sebenarnya yang saya buat juga tuh Pet. Dan itu yang membuatkan saya rasa macam saya selesa jadi free bah. Saya selesa jadi free. Tapi dalam masa yang sama ada juga lebih Tuhan Pet kan. Tapi tidaklah seteruk yang kita anu tuh begitu. Ya, betul. Ya. Oke guys, untuk pengetahuan semua, hari ini sebenarnya memang saya sebenarnya paksa si Rosario juga untuk masuk ini show sebab saya mau Saya pun ditindas sudah lah nih bukan ditindas lah, maksudnya ya Rosario saya sendiri minta dia untuk masuk dalam show ini sebab saya actually hari ini pun tidak, ini surprise tau untuk Rosario, tidak beritahu dia apa mau dicakap dan apa semua. Ini maksudnya ini satu show yang betul-betul live daripada diri seorang Rosario kepada Anda semua. Jadi saya tahu mungkin Rosario tidak setuju kalau saya mention benda nih. Rosario sebelum ini dia banyak membantu juga dalam campaign-campaign untuk membantu masyarakat, mungkin terutama time pandemik dan juga bekerjasama dengan beberapa NGO dan juga mungkin daripada masyarakat yang mengeluarkan bantuan. Jadi nampak dari situ yang dia sangat mempunyai passion untuk tidak mau nampak orang berada dalam kesusahan. Maksudnya dia betul-betul ada mothering punya apa orang bilang tuh semangat keibuan tuh dan expose dan orang ramai pun akan merasa tuh juga lah pertolongan Rosario. Jadi mungkin experience semasa activity kebajikan tuh yang dan baru-baru ini still berjalan sampai baru-baru ini kan. Jadi how your experience? Oke, sebenarnya saya tidak juga mau yang ini benda tapi yalah sebenarnya kenapa saya buat begini sebab saya pun datang daripada yang susah dan saya pernah bercakap pasal ini kan memang saya datang daripada keluarga susah dan keluarga saya sudah banyak mengalami turun naik ya. Kami pernah ada satu masalah yang kami tidak boleh handle dan kalau boleh kan saya pun tidak mau orang lain tuh rasa begitu ya. Dan aku percaya Pet, saya pernah bukan saya mau meninggi diri nih sekarang tapi yalah inilah bandingkan satu contoh. Kita boleh share dengan orang saya kan? pernah berutang sama orang semata-mata untuk bantu orang yang betul-betul kesusahan begitu ya. Itu antara satu pengorbanan yang saya buat lah. Dan banyak benda yang saya dapat sebenarnya bila kita membantu begitu, kita ikhlas tuh benda, banyak sebenarnya yang kita tidak rugi pun untuk membantu. Betul. Ya, kita tidak rugi pun membantu sebab Tuhan nampak apa yang kita buat dan di depan tuh masih banyak rezeki kita ya. Sebab banyak orang amati arti kehidupan itu adalah begini dan juga begini begitu. Jadi kalau macam saya pun sendiri kan, saya punya motivasi dalam kehidupan adalah saya mau orang-orang sekeliling saya dan juga orang yang saya kenal dan juga ramai orang akan merasa bahagia dan juga mereka hidup dalam kehidupan yang baik. Jadi macam live in a better life. Maksudnya jadi kita still ada rasa responsibility untuk help each other. Tidak rugi, bilang Rosario tidak rugi kita membantu orang, malah
kita secara rohaninya dapat berkat dan juga Ya, kita ya. punya Tuhan sudah ada plan untuk Ya, diri kita jadi semua. saya percaya satu benda atau Pet yang macam mana? Saya percaya yang sebenarnya Tuhan tidak akan bagi kita keadaan tuh kalau Yeah. kita tidak mampu, Yes, kita exactly. tidak mampu tanggung. Betul. Tapi kalau Tuhan bagi kita akal pikiran untuk buka hati kita untuk membantu, Betul. maksudnya kita masih mampu. Betul. Ya. Maksudnya dalam kita punya niat membantu orang tuh kan, ya God is always dengan kita. Maksudnya memberikan kita tenaga, Ya, memberikan kita ya. kekuatan, kemampuan. Akal, pikiran. Yes, akal dan Ya, pikiran ya. itu juga. Dan itulah orang bilang yang kita sentiasa Ya. syukuri sebenarnya. Jadi menjelang ke tahun depan kan, saya pun personally rasa macam ya banyak perubahan sebenarnya melalui pandemik yang Ya. tahun-tahun lalu dengan kehidupan norma baru. Betul. Jadi banyak lebih kepada orang bilang tuh refleksi diri. Maksudnya tahun depan, oke, umur saya ke 20 something. Kalau apa maksudnya? Masih 20 Double something. something. Jadi kita macam banyak target sebenarnya Ya, kita mau banyak targetkan. target, Jadi ya. maksudnya pengajaran kita yang macam sudah saya sampaikan tadi, pengajaran yang kita sudah perbuat, kita jadikan sebagai panduan dan juga benteng untuk kita lalu pasti. Jadi sekarang yang kita perlu bicarakan dan persoalan yang kita perlu tetapkan dalam minda kita adalah tahun depan Ya, ataupun masa depan, apa yang saya mau akan jadi. ya, apa yang Maksud kamu mau betul. jadi gitu. Dan saya rasa mungkin tahun depan lebih kepada mungkin Rosaria akan sama-sama juga nih. Yeah. Kita mungkin lebih kepada menaikkan industri Yes. hiburan di Sabah Betul. terutamanya sekali. Dan juga yang paling penting adalah saya macam tertarik untuk orang ramai. Saya mau encourage orang ramai untuk have their voice. Maksudnya menyuarakan pendapat Anda. Betul. Sebab kita mau seperti negara-negara maju, jadi kita mesti berani untuk menyuarakan. Betul, sebab suara Anda dan juga vote Anda adalah sangat-sangat bermakna untuk Betul. negara kita. Ya, Jadi use your voice properly dan use your platform properly. Jadi Rosaria such amazing sharing hari ini dengan kami. Ya, thank you Pet. Saya pun tidak sangka ini benda jadi begini nih. Iya. Gitu. Tapi thank you juga lah sebab selalu saya menginterview orang kan, saya jadi host orang. Tapi dikali saya kena interview, jadi inilah nih. Thank you Pet. Ya, thank you juga. Saya sangat kagum dengan Rosaria sebenarnya. Ya, she's so talented. Jadi Rosaria, satu nasihat, it could be anything dari apa-apa saja kepada mungkin semangat juga Yeah. untuk disampaikan kepada mereka, mungkin keluarga dan sebagainya. Jadi Okay. special untuk Christmas kali ini. Jadi Rosaria bagi ucapan lah kepada mereka semua Okay. dan juga peringatan-peringatan yang wajar gitu. Oke, saya tidak tahu sama ada nasihat ke apakah, tapi ini di otak saya dia terngiang-ngiang, Mbak. Oke, ini kepada orang yang mempunyai anak lah, sebab Yes. saya percaya anak tuh adalah aset besar tau. Betul, Aset betul. besar bukan saja untuk kita tapi untuk negara. Betul, Jadi betul. ajarlah kita punya anak tuh jangan ajar anak kita untuk mencari kekayaan, tapi ajarlah anak kita untuk mencari kebahagiaan. Betul. Ya. You know, sorry sikit-sikit lagi. Mami saya dia balik-balik cakap dengan saya dan juga my siblings yang lain. Dia bilang, "Tidak apa," dia bilang. "Tidak apa kalau kau kurang pintar dalam pelajaran. Iya. Mami mau kau pintar dalam kehidupan. Yes. That's a life. Yeah. That's a true life," orang bilang tuh. Yeah. Jadi apa yang kau terapkan dengan anak kau itu yang akan membuahkan hasil pada masa itu depan yang akan dia. bertumbuh begitu. Betul. Ya. Dan itu sajalah, dan daripada saya juga kepada orang-orang di luar sana, mungkin yalah kita masih dalam yang apa begini kan. Saya tahu banyak sebenarnya yang terjejas sebenarnya, tapi percayalah tahun depan nih kita akan beralih kepada arah yang lebih bagus, dan percaya Tuhan tidak akan, macam saya cakap tadi, Tuhan Exactly. tidak akan datangkan satu cobaan tuh kalau kalau kita tidak mampu, dan Yeah. percaya yang masih ada di depan ada di depan tuh yang akan menanti, abuan yang menanti kita. Yang penting kita percaya saja. Betul. itu Dan Ya. daripada Rosario, Daripada saya juga kepada kamu orang yang tengah menonton nih, thank you juga lah sebab tengok hari ini kamu nampak saya sopan betul nih kali kan. Nah itulah tuh, itu yang kamu tidak tahu dari saya tuh. Ya. Kan gitu, padahal Betul, karang. betul. And saya mau wish juga kepada kamu orang yang tengah menonton ini, bukan saja yang tengah menonton ini, tapi kepada orang luar, Merry Christmas and Happy New Year kepada kamu orang. Semoga tahun depan kita semua baik-baik saja. Yeah. Aceng gitu. Cing. Jadi mungkin nasihat kepada orang yang mungkin Apa? tengah balik kampung,
kampung untuk sentiasa jaga SOP, mungkin betul. dalam kendaraan drive bagus-bagus. Oke, kepada orang yang tengah balik kampung untuk merayakan pesta Natal, yang mau berkumpul dengan keluarga, sebelum balik pastikan kamu buat swab test dulu. Iya, paling penting, Ya, betul. Swab test dulu, dan pastikan orang yang di kampung itu pun dalam keadaan yang bagus-bagus sebelum kamu balik, sebab kita tidak mau kita punya case makin meningkat, dan kita tidak mau kita tiba-tiba karena kasih lockdown time Lockdown lagi Christmas, balik, time lockdown Christmas. lagi kita terpaksa menangguh lagi. Betul. Dan itulah, dan pastikan yang paling penting nih Pet, kepada yang ada anak-anak kecil, Ya, betul. pastikan kamu jaga kamu punya anak bagus-bagus. Jangan, kalau boleh dalam rumah tuh janganlah terlampau ramai. Cukuplah kita betul. dapat bertemu dengan keluarga kita, Betul, ibu betul. bapak kita. Janganlah sampai, bukan kita menghalau orang, tapi kita masih dalam jaga fase limit. SOP ya. Ya, jaga limit. SOP. Jadi yalah, itu adalah salah satu cara untuk kita mengelak daripada Betul. benda-benda begini. Dan kepada yang orang yang tengah drive tuh, stay safe, jangan laju-laju, tidak payah marah-warau mau pergi cari Aramaiti. Ya. Kita masih dalam fase yang menjaga-jaga. Ya. Tidak payah marah-warau, drive safe. Itulah yang penting. Satu lagi. Apa? Kepada mereka yang Aramaiti kan? Iya. Jadi nasihat itu paling penting daripada Rosario, yang spesifik kepada yang Aramaiti ya. Okay. Dan kepada yang Aramaiti ini kadang ada pindal. Jumpa bagi location ya, tidak mah? Jangan kamu mindala kalau tidak kami. Jangan kamu berhabis kalau tidak kami, Daci. Pok lah. Dan kepada yang orang yang mau bagi hadiah, tidak apa-apa, pas nih saya akan linkkan saya punya account number. Iya. Tahun depan Rosario birthday tau. Mau apa sampai kita pacaran saya bulan 2. Bulan 2 kita birthday guys. So itulah guys, itu jalan Oke, Petli. so thank you very much Rosario. Iya, thank you juga, Petli. Ringkas daripada saya, biarlah kesempatan kita Yeah. pada ujung tahun ini, ujung bulan ini, untuk kita betul-betul amati ataupun kita rasa kita celebrate betul-betul apa makna 25 hari bulan kita sambut tuh. Betul, Jadi ya. orang bilang tuh more prayers, more Yes. blessing come to you. Jadi tahun depan kita masih azam baru dan bersemangat tetap buat apa yang Anda ingin lakukan, ingin capaikan. Jadi yang paling penting anak muda, kamu berpotensi untuk menjadi pemimpin dan juga perubahan bagi Betul. negara kita. Jadi jangan bingung kalau apa-apa yang saya cakap, tapi kamu pikir kamu ada power, your voice, your Yes. act and unity. Let's unite. Kalau tidak yakin, kamu ingat saja perkataan Yep. never limit Yourself. Okay, so guys, that's all from us pada hari ini. Yeah, Jadi thank you very much. We wishing you all the best dan juga a Merry Christmas. Christmas and Happy New Year. Jadi kita boleh pasang lagu Christmas tuh apa tuh? Holy Night. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Oke. Mungkin kita dua Petli Boleh, bernyanyi, boleh. kan? Boleh. Oke. Rupanya di sini. Feliz Navidad. Ada ke? Boleh request? Boleh request kan nih? Oh tidak apa-apa. Kok mungkin kita boleh nyanyi secara akapela. Boleh. Itu yang paling best kan? Oke, boleh juga lah. Sebab selalu Tapi- kita dengar musik Ya. aja. Tapi apa kata kita buat akapela? Boleh. Tapi sebenarnya saya tidak hafal juga dia punya lirik. Tidak apa? Kita buat begini. Oke. Oke. Feliz Navidad. Ta-da-da-da-da. Aja. Oke, boleh. Oke. 1, 2, 3. Kalau kita boleh lah kan? Oke. Feliz Navidad. Boleh. Itu baru itu lagi kan? Itu dan 3. Feliz Navidad, pa-da-da-pam-pam. Feliz Navidad, pa-da-da-pam-pam. Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas guys, Merry Christmas Pet. Happy New Year. Dan jangan lupa kepada Anda semua, pada 31 Desember ini Ya. kita ada konser countdown untuk New Year. Jadi Jadi jangan lupa kamu saksikan. live kami dan juga kalau kamu nampak ada di billboard tuh ada konsep itu keluar, jangan lupa Snapchat dan tag kami. Oke, so that's all from us. Jadi jumpa lagi Thank pada you guys. Dan thank you kepada kamu orang yang support BTV show ini. Dan kita jumpa lagi di tahun hadapan.